Yang pertama orang diwajibkan berpuasa adalah orang Islam. Kalau kita seorang muslim atau orang yang beragama Islam, maka hukumnya kita wajib di bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa. Lalu yang kedua adalah orang yang balik. Ibu-ibu tahu orang yang balik? Bapak-bapak tahu orang yang balik? Tahu. Nah, bapak ibu sudah merasakan sendiri. Balik itu seperti ya, mengalami sendiri. Yang namanya laki-laki ada usia, ada sesuatu yang nanti membuat laki-laki tersebut sudah balik. Ya, keluarnya air, baik itu secara sadar ataupun ketika tidur, ya, bermimpi, ikhtilam namanya. Dan kalau untuk perempuan adalah ketika pertama kali datangnya haid, maka sudah disebut dengan balik. Artinya ketika sudah balik sudah wajib melaksanakan puasa. Lalu yang ketiga adalah berakal. Nah, pertanyaannya, banyaknya nih orang yang berakal yang melaksanakan puasa. Ya, yang ketiga adalah harus orang yang berakal. Berakal itu mengetahui mana yang membatalkan puasa, mana yang tidak membatalkan puasa. Ya, melaksanakan suatu kewajiban di bulan suci Ramadan, yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, yang mana yang dilakukan. Akal mampu membedakan yang baik dan yang salah. Salah satunya adalah harus berakal. Kalau tidak berakal, seperti yang di pinggir jalan kita lihat, nenteng-nenteng sampah plastik kosong bekas orang dimakanin, itu tidak wajib puasa karena tidak berakal. Nah, kalau penjelasannya di dalam ilmu fikih lagi itu nanti banyak. Ada yang tidak berakal karena memang disengaja, gila karena disengaja, ada yang gila karena tidak disengaja, atau tidak berakal karena tidak disengaja. Contoh seumpama kalau kita tinggal dekat pabrik itu pabrik kimia, lalu terjadi kebocoran gas yang membuat kita jadi pusing, kita nggak bisa berpikir secara sehat. Nah, itu adalah tidak berakal yang tidak disengaja. Seperti itu. Tapi kalau yang disengaja, contohnya adalah apa? Seperti orang yang mabuk, ya kan? Malamnya nih mabuk-mabukan minuman keras sampai subuh, ya kan? Begitu beres imsak, maka siangnya itu beler. Itu yang disengaja. Maka walaupun keadaan seperti itu, dia tetap terkena hukum wajib berpuasa. Ya. Baik banget nih bagi-bagi ini. Selanjutnya adalah mampu. Nah, Ustaz sekarang dia orangnya Islam, udah balik, udah berakal juga, ngertilah yang mana yang benar, yang mana yang salah, paham. Terus tapi dia tidak mampu. Contoh apa? Udzur karena penyakit. Maka tidak ada kewajiban. Boleh meninggalkan puasa. Seperti itu. Ya. Orang yang sudah tua biasanya yang jangankan untuk berpuasa baru makan jam 9 telat sarapan aja sampai jam 8 jam 9 perut udah keroncongan, rasanya udah melilit, ya. Maker, mundur, pusing, itu diperbolehkan, tapi ada hukumnya. Di dalam hukum Islam itu, dalam hukum fikih itu ada udzur ketika sakit harus membayar apa segala macam, ya. Lalu hal yang membatalkan puasa. Nah, Bu, hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum secara sengaja. Makan
dan minum secara sengaja. Artinya apa? Memasukkan benda baik itu makanan, minuman, cairan ke dalam mulut kita sampai tenggorokan. Ya, itu disengaja. Maka kenapa? Kalau sikat gigi. Harus sikat gigi. Nah, Iya, kalau sikat gigi. air tidak masuk. Nah, itu adalah perkara yang makruh. Makanya kalau bisa sikat gigi itu sebelum datang waktu Sah. Kalau sebelum datang waktu imsak nyikat gigi mau ketelan sama sikat giginya silakan. Kalau mau ketelan sampai sikat gigi nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa. Ya, makanya sebelum imsak sikat gigi dulu, nggak apa-apa. Nah kalau sudah lewat imsak waktunya kita menahan. Puasa itu kan shaim, artinya kita menahan. Maka tahan dari hal-hal yang sifatnya yang bisa membatalkan puasa. Jika gigi membatalkan puasa enggak? Tidak, tapi jika gigi bisa membatalkan puasa. Kalau kita tidak hati-hati kayak tadi, jika gigi ini ya kan untuk bersih, terus tiba-tiba kesodok sampai tenggorokan sikat giginya, mudah aja langsung. Jika giginya kan sengaja nyikat gigi, betul? Nah, dari menyikat gigi itu makanya perlu kita hati-hatian, ya, untuk kita melaksanakan puasa. Menjaga yang pertama adalah makan dan minum. Makanya ada rukhsah untuk ibu-ibu kalau masak, ya ada rukhsah. Kalau yang dinyatakan baru memasukkan sesuatu ke mulut, makanya Islam mengajarkan, menghukumkan memakan atau meminum. Makanya kalau makan itu udah lewat tenggorokan, makan dan minum. Makanya rukhsah dari agama Islam. Kalau ibu-ibu hukumnya di dalam Islam memasukkan doang, nah bisa jadi setiap bulan puasa yang kita makan rasanya aneh. Betul nggak Bu? Betul nggak? Kalau hukum Islam menerapkan memasukkan doang sesuai